Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai penghentian pengakuan hutang jangka panjang dan wesel khusus. Kelompok 9 sendiri terdiri dari Isnaini Rohma dengan NIM 014, Destiana Ekawati dengan NIM 021, Mutiatus Solihati dengan NIM 023, dan saya sendiri, Agisa Dwi Pratika Nur Angelia dengan NIM 050. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah penghentian pengakuan hutang jangka panjang. Penghapusan hutang jangka panjang sendiri dapat dilakukan dengan kas sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Dengan catatan, nilai pelunasan lebih dari nilai bawaan bersih akan mengakibatkan rugi bagi perusahaan. Sedangkan jika nilai bawaan bersih lebih dari nilai pelunasan akan mengakibatkan untung bagi perusahaan. Pada tanggal pelunasan, jika ada premium atau diskonto yang belum diamortisasi, harus diamortisasi sampai dengan tanggal pelunasan terlebih dahulu sebelum mencatat transaksi pelunasan tersebut. Ini ada contoh soal, yaitu Evermaster Corporation menerbitkan obligasi bernilai nominal $100.000 dengan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga yang harus dibayarkan setiap semester, tingkat bunga pasar sebesar 10%. Oke, di sini kita harus menghitung schedule amortisasi diskonto utang obligasi terlebih dahulu dengan catatan sebagai berikut ini ya. Pada tanggal 1 Januari 2011 ini, kenapa nilai bawaan bisa 92276 itu dari awal perhitungan tadi? Pada tanggal 1 Juni 2011 itu kan pembayaran pertama, kas yang dibayarkan itu pasti tetap sama. Biaya bunga tersebut yaitu besarnya bunga, besar persentase bunga, dibagi separuh, dikali nilai bawaan itu tadi. Lalu, amortisasi diskon itu didapat dari kas yang dibayarkan dikurangi dengan biaya bunga, menghasilkan amortisasi diskon. Nah, amortisasi diskon di sini akan menambah nilai bawaan. Sedangkan jika premium akan mengurangi. Karena kasus di sini adalah amortisasi diskon, maka nilai bawaan akan bertambah seiring dengan sesuai tanggal jatuh tempo hingga yang terakhir tanggal 1 Januari 2016 itu sebesar $100.000. Nah, perhitungannya sebagai berikut. Penghapusan utang ini 2 tahun setelah tanggal penerbitan, yakni pada tanggal 1 Januari 2013, Evermaster menarik kembali obligasi tersebut pada 101 dan menghapus utang tersebut. Perhitungannya sebagai berikut. Nilai pelunasan itu dapat dari $100.000 dikali 1,01 itu kan. Akhirnya menjadi $101.000. Nah, nilai bawaan dari obligasi yang ditarik ini itu nilai bawaan per tanggal 1 Januari 2013. Dapat dilihat di kolom ini, pada 1 Januari 2012, amortisasi diskonnya sebesar $711 dan nilai bawaannya $94.925 sesuai dengan perhitungan ini kan. Berarti kan karena nilai pelunasan ini lebih besar daripada nilai bawaan yang ditarik itu, akhirnya akan mengakibatkan rugi bagi perusahaan. Dengan rugi penghapusan utangnya itu sebesar nilai pelunasan dikurangi dengan nilai bawaan. Sehingga dapat ketemu ini besarnya $6.075. Nah, untuk mencatat penarikan kembali penghapusan piutang, jurnalnya sebagai berikut. Utang obligasi debit dengan besaran $94.925. Lalu rugi penghapusan obligasi debit sebesar $6.075 dan kas kredit sebesar $101.000. Oke, contoh yang kedua. Apple menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $200.000 pada 1 Januari 2016. Jatuh tempo dalam 3 tahun, bunga nominal 8% dan bunga dibayarkan per tahun pada 31 Desember. Tingkat bunga pasar saat penerbitan adalah 6%. Buatlah tabel amortisasi premium untuk obligasi ini hingga tanggal pelunasan nominal pada 1 Januari 2019. Pada 1 Januari 2018, Apple memutuskan untuk menarik obligasi dan menghapus utang ini dengan membayar $205.000 kepada kreditor. Buatlah semua jurnal yang relevan untuk transaksi obligasi ini, yakni jurnal untuk 1 Januari 2016, 31 Desember 2016, 31 Desember 2017, dan 1 Januari 2018, yaitu saat tanggal pelunasan hutang.
Ini kita menghitung lagi schedule amortisasi premium utang obligasi. Perbedaan sebelumnya adalah yang sebelumnya itu kan amortisasi diskon. Nah, di sini amortisasi premium. Jadi, amortisasi premium ini akan mengurangi nilai bawaan dengan perhitungan seperti pada tabel tersebut. Nah, sekarang kita menghitung nilai nominal obligasi. Untuk menghitung premium utang obligasi ya di sini. Nah, nilai nominal obligasi ini itu kan $200.000. Lalu nilai kini dari nominal itu $200.000 dikali dengan 0,83962, yaitu ini tingkat bunga ya perhitungannya. Sehingga didapatkan sebesar $167.924. Lalu kita juga menghitung nilai kini dari bunga. Nilai kini dari bunga yaitu sebesar $16. $16 itu dapat dari mana sih? Nah, itu didapat dari 8% dikali $200.000. Sehingga $600 ini akan dikali dengan 2,67301. 2,67301 ini sama seperti yang di atas menggunakan perhitungan bunga ya, yang ada tabel-tabelnya itu. Sehingga didapatkan ya $16.000 dikali 2,67301 itu didapatkan sebesar 42.768. Lalu jumlah yang didapatkan dari penerbitan obligasi ini itu dari $167.924 ditambah dengan $42.768, akhirnya ketemu $210.692. Lalu premium utang obligasi ini pengurangan dari nilai nominal obligasi dengan jumlah yang didapat dari penerbitan obligasi, sehingga didapatkan $10.692. Nah, ini ada jurnalnya. Pada tanggal 1 Januari, saat penerbitan utang obligasi itu, kas debit sebesar $210.692, dan utang obligasi kredit sebesar $210.692. Lalu pada tanggal 3 Desember 2016, saat pembayaran pertama kali biaya bunga, yaitu biaya bunga debit sebesar $12.642, utang obligasi debit sebesar $3.258, dan kas kredit sebesar $16.000. Pada 31 Desember 2017, ini pembayaran kedua. Seperti perhitungan di tabel ini, itu pada tanggal 1 Januari, pembayarannya dapat dari itu nominalnya, dengan rincian sebagai berikut. Biaya bunga debit sebesar $12.440, utang obligasi debit sebesar $3.960, dan kas $16.000. Kas kredit $16.000. Nah, ini pada tanggal 1 Januari 2018, ini kan pelunasan yang tadi. Nah, itu kita menghitung lagi antara penarikan dan juga nilai bawaan itu, nilai pelunasan dan juga nilai bawaan itu lebih besar mana? Karena di sini kan nilai bawaan pada tanggal 1 Januari 2018 itu sebesar $203.774. Jadi di sini mengakibatkan rugi karena kan pelunasannya itu sebesar $205.000. Oke, rinciannya ada sebagai berikut. Rugi pelunasan obligasi debit sebesar $1.226, utang obligasi debit sebesar $203.774, dan kas kredit sebesar $205.000. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wesel khusus. Wesel khusus merupakan wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau 2. Suku bunga dinyatakan tidak masuk akal, atau 3. Nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan,
Jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal Wesel dan nilai wajar properti. Misalnya, asumsikan bahwa Scenic Development Company menjual tanah yang memiliki harga jual tunai sebesar 200.000 ke Healthspa. Sebagai gantinya, Healthspa memberikan Wesel berjangka waktu 5 tahun senilai 293.866 tanpa bunga. Harga jual secara tunai sebesar 200.000 mencerminkan nilai sekarang dari Wesel senilai 293.866 yang didiskonkan pada tingkat 8% selama 5 tahun. Haruskah kedua belah pihak mencatat transaksi pada tanggal penjualan sebesar nilai nominal Wesel, yaitu 293.866? Jawabannya adalah tidak. Jika mereka melakukannya, akun tanah Healthspadan akan penjualan Scenic akan terlalu tinggi sebesar 93.866 atau bunga untuk 5 tahun pada suku bunga efektif 8%. Demikian pula, pendapatan bunga pada Scenic dan bahan bunga pada Healthspa akan dinyatakan terlalu rendah sebesar 93.866 selama periode 5 tahun. Oleh karena itu, selisih antara harga jual tunai sebesar 200.000 dan nilai nominal Wesel sebesar 293.866 tersebut merupakan bunga pada suku bunga efektif sebesar 8%. Transaksi dicatat pada tanggal pertukaran yaitu sebagai berikut. Untuk Healthspa, pembelinya tanah di debit 200.000, Wesel bayarnya di kredit 200.000. Kemudian untuk Scenic Development Company, penjualnya, Wesel tagihnya di debit 200.000, kemudian penjualan di kredit 200.000. Selama 5 tahun umur Wesel tersebut, Healthspa melakukan amortisasi setiap tahunnya atas sebagian dari diskonto sebesar 93.866 sebagai beban bunga. Scenic Development mencatat pendapatan bunga sebesar 93.866 selama periode 5 tahun dengan juga melakukan amortisasi diskonto. Metode bunga efektif disyaratkan dalam perhitungan, kecuali jika hasil yang diperoleh dari penggunaan metode lain tidak berbeda secara material dari nilai yang dihasilkan dari metode bunga efektif. Pilihan suku bunga. Proses pendekatan suku bunga di mana perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar properti, barang jasa, atau hak lainnya, dan jika Wesel tidak memiliki pasar yang efektif, sehingga untuk memperkirakan nilai sekarang Wesel perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan pada Wesel. Proses tersebut disebut imputation, dan suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga yang diperhitungkan. Suku bunga yang berlaku untuk instrumen yang diterbitkan oleh emiten dengan peringkat kredit serupa mempengaruhi pilihan suku bunga. Faktor-faktor seperti pembatasan, agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama juga ikut berperan dalam penentuan suku bunga. Perusahaan menentukan suku bunga yang diperhitungkan saat menerbitkan Wesel, dan perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku akan diabaikan. Baik, kita masuk pada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2011, Wunderlich Company menerbitkan surat promes kepada Brown Interiors Company untuk membayar jasa arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 550.000 US dollar. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2016 dan dikenakan suku bunga sebesar 2% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar jasa arsitektur tersebut, serta Wesel tersebut tidak mudah dipasarkan. Atas dasar peringkat Wunderlich, suku bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku atas utang Wunderlich yang lain, akhirnya perusahaan menerapkan suku bunga sebesar 8% dalam keadaan ini. Inilah diagram waktu untuk Wesel berbunga. Kemudian kita lanjut pada perhitungan nilai wajar dan diskonto Wesel yang diperhitungkan. Nilai nominal Wesel yaitu yang tadi sudah diketahui 550.000 US dollar,
Nilai sekarang dari 550.000 US dollar yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun sebesar 8%, yaitu 550.000 US dollar dikalikan dengan 0,68058, yaitu totalnya 374.319 US dollar. Kemudian nilai sekarang dari 11.000 US dollar bunga yang dibayarkan setiap tahun selama 5 tahun pada tingkat 8%, yaitu 11.000 US dollar dikalikan dengan 3,99271, yaitu 43.920 US dollar. Sehingga dari nilai sekarang yang jatuh tempo tadi, nilai sekarang yang jatuh tempo 550.000 US dollar dengan nilai sekarang 11.000 US dollar itu tadi, didapatkan bahwa nilai sekarang Wesel-nya 418.239. Sehingga nilai nominal Wesel dikurangi dengan nilai sekarang Wesel, yaitu dengan total 418.239 menghasilkan diskonto pada Wesel bayar, yaitu 131.761 US dollar. Kemudian masuk pada daftar amortisasi diskonto dengan menggunakan suku bunga yang diperpanjang. Nah, di sini ada daftar amortisasi diskonto Wesel metode berbunga efektif. Di bawahnya sudah ada keterangan bahwa 550.000 US dollar dikalikan dengan 2%, maka akan didapatkan 11.000 US dollar. Nah, yang dikas dibayarkan 2% itu kan 11.000 US dollar. Didapatkannya dari situ. Kemudian 33.459 yang di beban bunga 8% itu didapatkan dari 418.239 jumlah tercatat Wesel pertama dikalikan dengan 8%, yaitu sehingga nilainya adalah 33.459 US dollar. Kemudian 33.459 US dollar dikurangi dengan 11.000 US dollar menghasilkan 22.459 US dollar. Sehingga masuk di diskonto di amortisasinya. Kemudian itu juga ada keterangan bahwa 418.239 US dollar ditambahkan dengan 22.459 US dollar sehingga nilainya 440.698 US dollar untuk jumlah tercatat Wesel yang kedua itu. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.